Siapapun yang memiliki kekuasaan di negeri ini punya kesempatan untuk ramai-ramai mencuri uang rakyat demi memuaskan nafsu dirinya, partainya, serta kroni-kroninya. Sementara rakyat biasa bukan siapa-siapa yang harusnya mereka menerima haknya sebagaimana mestinya, pada akhirnya harus ikhlas menerima sisaan dari belas kasihan para koruptor. Dan nanti kalaupun para koruptor ini ditangkap dan dipenjara karena sebab mereka berkelakuan baik saja, akan dapat remisi tiap tahunnya. Dan setelah 2/3 menjalani masa hukumannya, akan dapat lagi great sale berupa pembebasan bersyarat. Tahukah teman-teman, pada 6 September 2022 kemarin, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM baru saja memberikan great sale berupa pembebasan bersyarat 23 narapidana kasus korupsi. Dari 23 koruptor itu, ada beberapa dari mereka yang mungkin namanya kita kenal ya, seperti mantan gubernur Jambi Zumi Zola, kemudian mantan gubernur Banten Ratu Atut Khoysiah, mantan menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mantan menteri Agama Surya Dharma Ali, dan mantan jaksa Pinangki. Bebas bersyarat itu memang beda dengan bebas murni ya teman-teman, karena kebebasan mereka belum 100% didapat. Tapi bagaimanapun, hal semacam ini tentunya bisa memberi kesan pada masyarakat bahwa komitmen negara dalam pemberantasan korupsi tentu dipertanyakan. Apakah korupsi masih dianggap sebagai kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa ya, atau malah mungkin sekarang sudah dianggap sebagai kejahatan yang biasa-biasa aja, karena mungkin udah sering kali dilakukan, bahkan meluas hingga ke pelosok-pelosok daerah. Nah, ngomong-ngomong soal korupsi ini ya, saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD ya teman-teman. Ternyata korupsi di Indonesia saat ini, terutama di masa reformasi, justru lebih parah dibandingkan di masa Orde Baru. Kalau dulu ketika Orde Baru masih berkuasa, yang namanya korupsi cuma bisa dilakukan oleh penguasa Orde Baru beserta kroni-kroninya. Pada masa Pak Harto berkuasa, tidak ada yang namanya DPR, gubernur, wali kota, apalagi cuma kepala desa berani melakukan korupsi. Semuanya tersentralistik di pusat kekuasaan dan orang-orang terdekatnya saja ya. Modusnya teman-teman mungkin tahu ya. Biasanya waktu itu pemerintah akan buat yang namanya yayasan. Nah, yayasan ini juga tidak jelas apakah yayasan ini milik negara atau swasta. Namun, hanya dengan bermodalkan Kepres, yayasan ini diberi wewenang untuk mengelola uang APBN untuk kegiatan sosialnya. Akan tetapi pada akhirnya terjadi penyalahgunaan yang ujung-ujungnya banyak memperkaya penguasa Orde Baru beserta keluarganya. Nah, setelah Orde Baru tumbang, bagaimana kondisi korupsi di masa reformasi ini? Sekarang yang namanya korupsi sudah bisa dilakukan tidak hanya di level pucuk pimpinan, tapi di level rendah pun bisa ya teman-teman. Menteri, anggota DPR, hakim, jaksa,
bahkan meluas hingga ke daerah seperti gubernur, wali kota, bahkan kepala desa sekalipun, semuanya bisa jadi koruptor. Sudah berapa banyak dari menteri, anggota dewan, hakim, gubernur, dan lain-lain yang ditangkap KPK karena kasus korupsi ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi ya teman-teman? Sepertinya memang perubahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik bukan cuma kekuasaannya saja yang dibagi-bagi, akan tetapi kesempatan untuk korupsinya juga dibagi-bagi ya. Kewenangan untuk mengatur sendiri program beserta anggaran, baik itu di tingkat kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah hingga perangkat desa, membuat celah bagi para koruptor untuk melakukan aksinya ya. Kasus korupsi yang sederhana sekali yang bisa dilakukan seseorang dengan level kepala desa adalah dengan menilep dana desa. Contoh kasus terbaru yang dilakukan kepala desa di bulan Agustus kemarin, ada seorang kades di satu desa di daerah Wonosari yang korupsi dana desa hingga 642 juta rupiah. Dan modusnya gampang sekali, hanya dengan memalsukan laporan keuangan penggunaan dana desa. Dan parahnya lagi, korupsi itu dia lakukan selama tahun 2016 hingga tahun 2018 dan baru ketahuan setelah ia tak lagi menjadi kepala desa. Jika dulu yang namanya korupsi hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang, sekarang korupsi bisa dilakukan oleh banyak orang, bahkan bisa berjamaah. Siapapun yang memiliki kekuasaan di negeri ini punya kesempatan untuk ramai-ramai mencuri uang rakyat demi memuaskan nafsu dirinya, keluarganya, golongannya, partainya, serta kroni-kroninya. Sementara rakyat biasa bukan siapa-siapa yang harusnya mereka menerima haknya sebagaimana mestinya, pada akhirnya harus ikhlas menerima sisaan dari belas kasihan para koruptor. Dan nanti kalaupun para koruptor ini ditangkap dan dipenjara karena sebab mereka berkelakuan baik saja, akan dapat remisi tiap tahunnya. Dan setelah 2/3 menjalani masa hukumannya, akan dapat lagi grid sale berupa pembebasan bersyarat. Terakhir, yang namanya korupsi jelas sekali sangat merugikan negara ya teman-teman. Lantas, ide atau saran apa yang bisa diberikan untuk mengurangi kasus korupsi? Begini ya, sebetulnya yang namanya ide, gagasan, masukan, dan sebagainya untuk memerangi korupsi udah banyak sekali ya teman-teman. Dari mulai tindak pencegahan sampai pemberantasan, sudah banyak saran yang disampaikan oleh para ahli. Karena Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang pintar. Namun, yang masih sedikit di Indonesia ini justru kekurangan orang-orang yang jujur. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahi bangsa Indonesia dengan orang-orang yang jujur. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.